Roma pasal 9 ayat 1-5, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kesedihan Paulus terhadap bangsanya. Saudara-saudara, bukan kali ini saja Paulus mengungkapkan duka cita dan kesedihannya. Duka cita yang mendalam karena ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap Yesus Kristus. Duka cita ini bukan hanya karena kegagalan mereka dalam menerima Injil, tetapi juga karena konsekuensi hukuman yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sehingga Paulus mengungkapkan keinginannya untuk menjadi kutukan demi saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Ini menunjukkan kedalaman kasih dan kepedulian Paulus terhadap bangsa Israel. Saudara-saudara, apa alasan selanjutnya sehingga Paulus begitu berduka, yaitu keistimewaan bangsa Israel, status mereka sebagai anak-anak Abraham, anak-anak yang termasuk dalam perjanjian dengan Allah dan pewaris dari janji. Keistimewaan ini menekankan bahwa mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Bangsa yang diistimewakan ini tetapi justru menolaknya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagian orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak percaya atau menolak Kristus sebagai Mesias, menyebabkan mereka tidak diselamatkan. Penolakan orang Yahudi terhadap Kristus juga menjadi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Injil. Keselamatan tidak tergantung pada keturunan, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Jadi, seluruh Israel akan diselamatkan ketika mereka menerima Kristus sebagai Mesias. Saudara-saudara, masih banyak orang Israel yang menolak Tuhan Yesus sampai hari ini. Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan. 1. Terus memberitakan Injil. 2. Berdoa supaya mereka menerima Yesus sebagai Mesias, satu-satunya juru selamat. Mari memberitakan Injil bersama HOR Ministry.